Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fezul Sabila. Saya dari kelas MBS 20A. Isi mempresentasikan tentang pesan positif dan netral. Yang pertama, pesan rutin. Ada email, memo, dan surat. Di tempat kerja, sebagian besar banyak pesan positif atau netral. Oleh karena itu, pesan positif sangat mudah mereka membantu pekerjaan melakukan bisnis sehari-hari. Pesan rutin tersebut termasuk permintaan sederhana untuk informasi atau tindakan, balasan kepada pelanggan, dan penjelasan kepada rekan kerja. Jenis pesan rutin lainnya adalah instruksi, klaim langsung, dan keluhan. Email, memo, dan surat adalah saluran yang paling sering digunakan. Next. Yang A, memahami surat bisnis. Meskipun munculnya email, jejaring sosial dan teknologi komunikasi digital dalam situasi tertentu merupakan saluran komunikasi yang disukai untuk menyampaikan pesan di luar organisasi. Surat-surat semacam itu masuk ke pemasok, lembaga pemerintah, bisnis lain, dan yang paling penting pelanggan. Memberikan catatan permanen. Banyak transaksi bisnis membutuhkan catatan permanen. Misalnya, ketika sebuah perusahaan menandatangani perjanjian dengan perusahaan lain, surat bisnis memperkenalkan perjanjian dan mencatat keputusan dan poin pemahaman. Surat bisnis memberikan kontrak, menjelaskan persyaratan, bertukar ide, menegosiasi perjanjian, menjawab pertanyaan vendor, dan menjaga hubungan pelanggan. Menjaga kerahasiaan. Surat bisnis bersifat rahasia. Mereka lebih kecil kemungkinan daripada media elektronik untuk dicegat, salah arah, diteruskan, diambil, atau diperiksa oleh penerima yang tidak diinginkan. Menyampaikan formalitas dan sensitivitas. Surat bisnis yang disajikan pada alat tulis perusahaan mengkomunikasikan formalitas dan kepentingan yang tidak mungkin dilakukan dengan email. Mereka terlihat penting, menyampaikan pesan persuasif dan dipertimbangkan dengan baik. Surat bisnis mewakili komunikasi yang sengaja dan bijaksana. Lalu yang B, memformat surat bisnis, menampilkan dan format surat mencerminkan kecermat dan pengalaman penulis. Sebuah surat pendek yang dikelompokkan di bagian atas lembar kertas, misalnya terlihat seolah-olah disiapkan dengan tergesa-gesa atau oleh seorang amatir, agar surat-surat Anda membuat kesan yang baik. Anda harus memilih untuk tikar yang sesuai. Lalu, membuat pesan permintaan. Ketika Anda menulis pesan yang meminta informasi atau tindakan, dan Anda pikir permintaan Anda akan diterima secara positif, yang berarti mulai dengan ide utama, pembaca cenderung melihat pembukaan dan penutupan terlebih dahulu. Sebagai seorang penulis, maka Anda harus memanfaatkan kecenderungan ini dengan menempatkan pernyataan yang paling signifikan terlebih dahulu. Kalimat pertama, dari permintaan langsung, biasanya pertanyaan atau perintah sopan. Next. Ide besar pertama, sebuah email yang menanyakan tentang akomodasi hotel yang ditunjukkan. Lalu memberikan detail isi pesan yang meminta informasi atau tindakan provider rincian yang diperlukan. Ingat bahwa kualitas informasi yang diperoleh dari permintaan tergantung pada kejelasan penyelidikan. Lalu ada penutupan dengan apresiasi dan permintaan tindakan. Pada penutupan, memberitahu pembaca dengan sopan apa yang harus dilakukan. Jika waktu itu penting, tetapkan tanggal akhir untuk mengambil tindakan dan jelaskan mengapa. Anda dapat menghemat waktu pembaca dengan mengejar tindakan yang akan diambil. Next. Lalu ada menanggapi permintaan. Seringkali pesan Anda akan merespon secara langsung dan baik terhadap permintaan informasi atau tindakan. Pelanggan menginginkan informasi tentang suatu produk. Seorang pemasok meminta untuk mengatur pertemuan. Seorang karyawan menanyakan tentang prosedur atau manajer meminta masukan Anda pada kampanye pemasaran. Dalam mematuhi permintaan tersebut, terapkan pola langsung yang sama dengan yang Anda gunakan dalam membuat permintaan seperti yang ditunjukkan dalam rencana penulisan berikut. Lalu ada yang
termasuk bereaksi terhadap komentar pelanggan online. Kita hidup di zaman ketika individu vokal dapat memulai badai kritik online atau menjadi duta merek yang kuat yang memperjuangkan produk tertentu. Oleh karena itu, bisnis harus mendengarkan komentar media sosial tentang diri mereka sendiri dan jika perlu merespon. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana perusahaan tahu kapan harus merespon dan bagaimana caranya menyusun pesan instruksi. Menyusun pesan instruksi menjelaskan cara menyelesaikan tugas. Anda mungkin diminta untuk menulis instruksi tentang cara mengakses informasi berbasis code, memesan persediaan, mengajukan keluhan, atau mempekerjakan karyawan baru. Selanjutnya, klaim dan keluhan langsung. Klaim dan keluhan langsung dalam bisnis hal-hal dapat dan memang salah. Pengiriman yang dijanjikan terlambat, barang yang dijamin gagal, dan layanan mengecewakan. Ketika konsumen harus mengajukan keluhan atau ketika mereka perlu mengidentifikasi atau memperbaiki yang salah, pesan tersebut disebut klaim. Karena klaim sederhana adalah klaim yang Anda harapkan penerima untuk setuju dengan mudah gunakan pendekatan langsung. Menjelaskan dan mendukung klaim. Menjelaskan dan mendukung klaim dalam isi pesan klaim. Jelaskan masalah dan membenarkan permintaan Anda. Berikan rincian yang diperlukan sehingga masalah dapat diperbaiki tanpa hubungan lebih lanjut. Hindari menjadi marah atau mencoba untuk memperbaiki kesalahan. Ingatlah bahwa orang yang membaca pesan Anda jarang bertanggung jawab atas masalah ini. Diakhiri dengan permintaan tindakan. Selanjutnya, kritik publik bisa merugikan Anda. Beberapa perusahaan menambahkan klausul non-disparagement dalam cetakan halus untuk kontrak konsumen. Akibatnya, bisnis dan profesional dapat membawa individu ke pengadilan untuk komentar negatif secara online. Berkomentar secara langsung, berkomentar secara bertanggung jawab nih. Pembeli membaca komentar online di situs-situs seperti Yelp dan lain-lain. 74% konsumen AS yang solid membaca ulasan pengguna saat meneliti kategori produk dan 88% memeriksa ulasan bisnis. Selanjutnya, kritik publik bisa merugikan Anda. Beberapa perusahaan menambahkan klausul non-disparagement dalam cetakan halus untuk kontrak konsumen. Akibatnya, bisnis dan profesional dapat membawa individu ke pengadilan untuk komentar secara online. Berkomentar secara bertanggung jawab. Membeli membaca komentar online di situs-situs seperti Yelp dan lain-lain. 74% konsumen AS yang solid membaca ulasan pengguna saat meneliti kategori produk. Dan 88% memeriksa ulasan bisnis lokal. Lalu ada menyelesaikan pesan dan merevisi. Menyelesaikan pesan dan merevisi ketika menerima pernyataan yang menunjukkan biaya untuk garansi layanan 3 tahun yang tidak dia beli, dia sangat marah. Dia menelpon toko tetapi gagal mendapatkan kepuasan. Dia memutuskan untuk tidak menyuarakan keluhannya secara online karena dia menginginkan resolusi cepat dan meragukan bahwa bisnis kecil itu akan memperhatikan posting media sosialnya, memposting keluhan dan ulasan online. Posting marah berada di luar kendali Anda. Posting media sosial memiliki cara untuk berakhir di tangan yang salah, membuat mengeluh setan tanpa tidak rasional. Seperti biasa, mempertimbangkan apakah orang yang Anda hormati dan calon majikan akan menyetujuinya. Bahkan, posting anonim dapat ditelusuri kembali ke penulis. Seorang pelayan Ohio dipecat karena sekolah pelanggan. Seorang kenalan di Facebook tentang cara memberi tips dengan benar. Lalu yang terakhir, pesan penyesuaian. Bahkan bisnis yang paling lari dan paling dicintai terkadang menerima klaim atau komplain dari konsumen. Ketika sebuah perusahaan menerima klaim dan memutuskan untuk menanggapi dengan baik, pesan tersebut disebut penyesuaian. Sebagian besar bisnis melakukan penyesuaian dengan segera. Mereka mengganti barang dagangan, mengembalikan uang, memperpanjang diskon, mengirim kupon, dan memperbaiki barang.
Bahkan media sosial telah mempersingkat waktu respon secara drastis menjadi hanya berjam-jam, terkadang menit, bukan berhari-hari. Dalam menanggapi klaim pelanggan, Anda harus terlebih dahulu memutuskan apakah Anda memberikan klaim, kecuali klaim itu jelas curang atau berlebihan. Anda mungkin akan memberikannya. Anda memiliki 3 tujuan dalam pesan penyesuaian. Yang pertama, memperbaiki yang salah. Yang kedua, jika ada mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan. Dan yang ketiga, mempromosikan bisnis lebih lanjut. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak-banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.